Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online di rumah saudara masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bulan ini adalah bulan di mana kita mengambil tema tentang pujian dan penyembahan. Dan saya memberi judul pujian dan penyembahan. Tentunya ada maksud mengapa tema ini kita angkat dalam satu bulan. Kami rindu jemaat Tuhan ketika beribadah mereka adalah ibadah yang benar-benar dipersiapkan, ibadah yang aktif, ibadah yang benar-benar memberikan dari diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya di ibadah ini, tetapi ketika kita pulang dari dari tempat ini ke rumah kita, ya saudaraku, penundukan, penyerahan diri total di hadapan Tuhan itu juga terus kita berikan bagi Tuhan. Amin. Dan puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca di Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing atau di layar LED saya sudah siapkan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan, pujian penyembahan, bahkan ayat yang kita baca tadi adalah ayat ajakan. Ajakan ini bukan kepada musik, bukan kepada tiupan sangkakala, gambus, kecapi, bahkan tari-tarian lainnya. Ajakan ini kepada semua yang bernafas. Semua yang bernapas untuk dapat memuji Tuhan. Semua yang bernapas untuk dapat mempersembahkan penyembahan dan pujiannya hanya kepada Tuhan saja. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang mereka dapat lakukan. Jadi ketika ada yang bermain musik, ketika ada yang tari-tarian, Tuhan suka dengan tariannya, Tuhan suka dengan permainan musiknya, tetapi Tuhan lebih suka kepada orang yang menyembah di dalam permainan musiknya. Tuhan senang kepada suara saudara, kepada kalimat-kalimat yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mencari bukan penyembahannya, tetapi lebih lagi penyembahnya. Siapa? Saya dan saudara yang bernafas, yang hidup, orang-orang percaya hendaklah memuji nama Tuhan. Amin. Tadi pagi dijelaskan ya, penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran Tuhan mencari. Jadi dia senang kalau setiap kita melakukan penyembahan, melakukan pujian hanya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pujian dan penyembahan yang bukan hanya sekedar aktivitas musik, aktivitas suara vokal atau ritual dalam ibadah, tetapi pujian adalah respon dari hati. Perhatikan ini, minggu lalu udah dibahas oleh Bapak Yosef. Ya saudaraku, bukan rutinitas, bukan sekedar acara, tetapi penyembahan itu adalah penyembahan yang dimulai dari hati yang terhubung dengan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Sesuatu yang dasar. Sesuatu yang sangat penting sekali untuk apa? Untuk Tuhan melihat kekristenan kita ada pujian dan penyembahan. Karena apa? Karena melalui pujian dan penyembahan kita sedang mengekspresikan iman kita. Saudara beriman, amin. Saudara orang percaya, haleluya. Kalau kita orang percaya, maka pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan merupakan ekspresi orang-orang yang beriman kepada Dia. Pujian penyembahan adalah ekspresi dari kasih kita kepada Tuhan.
Bulan lalu kita bahas tentang persembahan. Bulan lalu kita bahas tentang persepuluhan. Yang saudara berikan buat Tuhan adalah bentuk ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Bahkan pujian penyembahan baik di ibadah maupun keluar dari tempat ibadah ini. Biarlah saudara menunjukkan sesuatu persembahan dari hidup saudara. Tanda bukti saudara mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan pujian penyembahan adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu sebabnya semua kita, biarlah kita bersama-sama tanam ini, budayakan ini, lakukan ini setiap waktu. Karena pujian penyembahan sesuatu yang Tuhan sukai. Haleluya. Mazmur 1 sampai dengan Mazmur 150. Berbicara banyak hal tentang pergumulan, tentang pertumbuhan, tentang kehidupan. Tetapi di akhir Mazmur 150 mengajak kita, apapun pergumulan, apapun masalah kita, apapun kesetiaan kita, biarlah semua kita memberi hidup untuk pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas mengapa pujian dan penyembahan begitu penting dalam kehidupan kita. Dan bagaimana itu dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan serta kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, karena satu, pujian dan penyembahan sesungguhnya merupakan respon alami terhadap siapa Tuhan itu. Mazmur 150 tadi kita baca, saya akan baca lagi ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala kekuasaannya. Pujilah dia karena segala perkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi mengapa kita memuji Tuhan? Karena pujian penyembahan kepada Tuhan itu adalah respon pengakuan kita kepada siapa Allah itu sebenarnya. Dikatakan 150, di situ dikatakan pujian itu harus berpusat pada apa? Pengakuan kebesaran dan akan perbuatan Tuhan. Pengakuan kebesaran dan perbuatan Tuhan. Saya bagi di sini saudaraku, dari pujian penyembahan melibatkan dua dimensi. Dimensi pertama yaitu pengakuan atas sifat Tuhan. Saudara perhatikan, apa maksudnya dimensi pengakuan atas sifat Tuhan? Dalam pujian, dalam penyembahan kita, kita mengakui atribut Tuhan yang tak terhingga. Kekuasaannya. Bukan kita yang berkuasa dan hebat. Tetapi ketika kita mengagungkan Tuhan, kita sedang mengakui atribut Tuhan. Bahwa dia Allah yang berkuasa. Amin. Akan kasih setianya. Kita mengakui kekudusannya. Sehingga ibadah bukan menjadi ibadah yang main-main. Pelayanan bukan menjadi pelayanan yang main-main. Tetapi pelayanan dan ibadah kita mau beri buat Tuhan dengan penuh kekudusan. Sehingga apa saudaraku? Kita mengangkat tangan. Apapun yang kita lakukan dalam permainan musik kita. Kita sedang mengakui kekudusan Tuhan. Kita mengakui kesetiaannya. Dan pujian bukan sekedar lirik lagu yang kita nyanyikan. Tetapi deklarasi kita yang mengingatkan kita siapa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi ketika kita bilang Allahku berkuasa. Engkau kudus, engkau mulia, engkau agung, engkau ajaib. Kita sedang mendeklarasikan siapa Tuhan kita. Terkadang kita lebih meninggikan kepunyaan kita. Kita lebih meninggikan masalah dan pergumulan kita. Kita lupa meninggikan dia lebih dari segala masalah kita. Amin. Itu sebabnya mari tinggikan dia, puji dia. Deklarasikan tentang sifat Allah, atribut Allah. Dimensi yang kedua pujian penyembahan yaitu merupakan meresponi perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pujian juga merupakan respon atas karya Tuhan. Perhatikan ini, atas karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari apa yang telah Tuhan lakukan, maka kita tidak akan berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Apa karya Tuhan? Apa perbuatan Tuhan? Apa yang sudah Tuhan lakukan? Kau Tuhan yang sudah menyelamatkanku. Katakan apa? Terima
Iya, itu yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kau Tuhan yang sudah memeliharaku, terima kasih. Inilah pujian penyembahan yang dimensi yang kedua. Kita mengingat apa karya Tuhan, perbuatan Tuhan. Bagaimana respon kita yang sudah mengecap banyak kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sudah memberkatiku, melepaskanku. Jadi pujian kita saudaraku menjadi sesuatu yang nyata. Menjadi sesuatu yang tertanam dalam hidup kita dan penuh kekaguman akan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita sadari perbuatan Tuhan tidak dapat dihitung dengan uang yang saudara miliki. Tidak dapat dihitung dengan pelayanan yang saudara buat Tuhan. Itu sebabnya ketika kita melakukan pujian penyembahan. Mengapa kita melakukan pujian penyembahan? Kita sedang meresponi siapa Tuhan. Tuhan yang mempunyai karakter yang luar biasa. Tuhan yang sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Jadikan pujian sebagai respon yang spontan saudaraku. Ketika kita mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Kita tidak lagi menahan suara kita. Terkadang kita seperti Musa berkata ya. Tuhan aku ini berat lidah. Dalam hal berbicara, jangan-jangan untuk menyatakan karakter pribadi Tuhan atau menyatakan perbuatan Tuhan kita berat lidah. Kita nggak mau menyatakan Tuhan engkau baik. Tuhan engkau luar biasa. Tetapi itu secara spontan seharusnya kita keluarkan dari dalam diri kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan sama seperti halnya ketika kita memuji hal-hal yang baik dalam hidup kita, dalam hidup seseorang. Bahkan kita melihat pemandangan yang indah, wow luar biasa. Karya yang seni yang dibuat manusia, wow. Kita puji siapa yang buat. Ya ketika kita sedang melakukan sesuatu dikasih apresiasi, dikasih pujian. Ya saudaraku demikian seharusnya kita harus memuji Tuhan dalam kebesaran dan kasih-Nya. Saat kita ada di dua dimensi ini, di mana kita menyuarakan, mendeklarasikan atribut Allah, menyuarakan, mendeklarasikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tahukah saudara, kita sedang membangkitkan iman kita. Kita sedang mempercayai Tuhan bahwa Dia dapat mengatasi permasalahan kita. Terkadang kita berdoa menyembah itu, kita selalu minta masalah kita selesai, mujizat kita selesai. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, sebelum kita meminta, Tuhan sudah menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, pujilah Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Nyatakan ketika engkau lemah, aku punya Tuhan yang berkuasa yang dahsyat. Ketika engkau sedang menghadapi masalah, bukan masalahmu yang engkau serukan, tetapi engkau serukan Tuhan yang besar itu dalam kehidupanmu. Sehingga iman kita tidak menjadi lemah. Mengapa jemaat datang begitu saja, pulang begitu saja? Karena imannya tidak dibangkitkan. Iman dibangkitkan selain mendengar firman Allah. Tetapi kita juga harus mendeklarasikan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Aplikasinya buat kehidupan kita. Pujian harus datang dari hati yang menyadari kebesaran Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, apakah kita benar-benar memahami dan menghargai kebesaran dan kebaikan-Nya? Atau apakah kita hanya melakukannya sebagai bagian dari rutinitas? Menjadi perenungan kita. Jangan biasa-biasa saja. Katakan sebelah kiri kananmu, jangan biasa-biasa saja. Haleluya. Ya, jangan biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa dalam memberi persembahan, dalam memberi pujian dan penyembahan adalah orang yang tidak memahami dan menghargai kebesaran dan kebaikan Tuhan. Saya percaya hati saudara digerakkan karena Tuhan sudah baik. Amin. Hati saudara digerakkan untuk berkata-kata memuji Tuhan karena kita sadar dan mengenal siapa Tuhan kita. Dan selanjutnya mengapa pujian dan penyembahan begitu penting dalam kehidupan kita dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Karena pujian penyembahan adalah kurban hidup kepada Tuhan. Jadi penting berbicara hubungan sama Tuhan, pujian penyembahan adalah kurban hidup kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan, semua jawab, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada bagian ini mengajarkan bahwa penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban persembahan. 3 poin ini, hidup, kudus, dan berkenan. Zaman dahulu dalam hukum Taurat atau perjanjian lama, bapak-bapak orang-orang percaya, mereka mempersembahkan benar hewan mati, tetapi awalnya adalah hewan hidup yang dipotong dipersembahkan kepada Allah. Bukan sesuatu yang mati artinya bangkai, bukan. Tuhan senang sesuatu yang hidup, Tuhan suka kepada sesuatu yang kudus, Tuhan mau sesuatu yang berkenan, penyembahan, pujian, persembahan, korban dari hidup kita sesuai standar maunya Tuhan. Gak main-main ya. Kita senang hidup dalam kasih karunia Tuhan ya. Kalau dulu diperiksa dulu kupingnya cacat tidak, kaki hewan itu cacat tidak, ya. Diperiksa hidungnya, diperiksa semua badannya, umurnya berapa, diperiksa semua. Karena itu Tuhan minta sesuatu yang sempurna. Tetapi pujian penyembahan adalah kurban dari hidup kita kepada Tuhan. Yang hidup, amin. Yang kudus, haleluya. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, beberapa konteks Alkitab tentang kurban, saya cepat saja. Yang pertama, kurban dalam perjanjian lama. Saudaraku, kurban dalam perjanjian lama merupakan bagian utama dari sistem ibadah Israel, ya. Jadi jenis persembahan mereka lakukan yaitu memberikan kurban yang dilakukan di altar bait Allah, termasuk korban bakaran, kurban penghapus dosa, kurban syukur, korban perdamaian, ya. Dan prakteknya melalui apa? Binatang yang kaya lembu, yang standar domba, yang tidak mampu burung merpati, ya. Allah tahu kapasitas umat Allah, tetapi Allah tidak mau mereka datang ke tempatnya dengan tangan yang hampa, ya. Tetapi Tuhan mau membawa sesuai dengan kemampuan. Itu kurban dalam perjanjian lama. Jadi identik prakteknya yaitu binatang yang dipersembahkan. Bahkan mereka mempercayai ketika mereka membakar korban persembahan itu menutupi semua dosa yang dilakukan oleh imam setahun sekali. Memberikan darah kurban itu untuk umat Allah boleh dihapuskan dosanya. Ya, selanjutnya kurban dalam perjanjian baru. Nah, kurban dalam perjanjian baru, konsep kurban mengambil makna yang lebih mendalam tentang siapa? Kehadiran Yesus. Yesus itu adalah anak domba Allah, merupakan suatu kurban yang utama. Perhatikan di sini, di perjanjian baru bukan lagi binatang, tetapi perjanjian baru Yesus memberikan kurban yang sempurna yang kita rayakan siang hari ini dengan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dan itu adalah persembahan dalam perjanjian baru, di mana Yesus adalah kurban yang berkenan di hadapan Bapa. Sehingga Yesus mati di kayu salib dan kurban itu mendamaikan saya dan saudara kepada Bapa. Amin. Kita rayakan hari ini. Seharusnya perayaan kita dalam ibadah kita harus lebih semarak lagi. Mengapa? Saya udah ditebus. Saya udah dimerdekakan. Darah Yesus sudah menebus kita. Aku dimenangkan. Itu sebabnya pujian penyembahan seharusnya penuh keagungan. Penuh dengan kemeriahan. Penuh dengan kesungguhan. Ada yang melompat gak perlu diajak. Ada yang angkat tangan gak perlu diperintahkan. Ada yang datang berlutut menyembah menari. Monggo, Tuhan senang. Karena itu yang Tuhan mau. Dan itu karena korban persembahan yang Yesus lakukan. Ya, korban Yesus juga merupakan kasih dan anugerah Allah yang besar. Ya, saudaraku. Dan yang ketiga, kurban spiritual. Maksudnya apa ini? Dalam firman Tuhan, setelah Yesus mengorbankan dirinya, maka pengikut Kristus diajak juga untuk mempersembahkan hidup mereka sebagai kurban yang hidup. Saya dan kita semua. Amin. Bukan untuk disalib kita.
Cukup Yesus yang korban sempurna. Tetapi kita pengikut Yesus yang sudah menerima kematian Yesus menebus hidup kita. Sekarang tadi ada khotbah sedikit cuplikan tadi. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan karena Kristus sudah menebusnya di atas kayu salib. Amin. Itu sebabnya pujian penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita. Kita persembahkan bagi Tuhan. Tapi ingat saudaraku dalam kasih Tuhan. Tuhan minta biarlah dari dalam hidup kita itu hidup kudus dan yang berkenan. Maksudnya apa? Kudus, hidup dan yang berkenan. Baik seluruh pikiran kita. Seluruh hati kita yang tidak orang lain tahu. Tetapi Allah jauh dalam apa yang ada di hati dan pikiran kita. Bahkan seluruh penyerahan total hidup kita. Kita mau berikan bagi Tuhan. Melalui apa? Seluruh aspek kehidupan kita. Baik saat kita bekerja, baik dalam keluarga kita, baik berhubungan dengan orang lain, baik dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan melihat sesuatu yang kudus. Amin. Tuhan melihat sesuatu yang berkenan. Tuhan melihat sesuatu yang hidup, yaitu diri saya dan saudara. Bukan hanya di ibadah, tetapi di mana saja tubuh kita menjadi pujian, penyembahan bagi Tuhan. Jangan mengangkat tangan di tempat ini dengan kekudusan di hari Minggu. Tetapi biarlah kita di luar sana tetap kudus dengan mengangkat tangan bagi Tuhan. Dari cara hidup kita yang kudus dan berkenan. Amin. Aplikasinya apa di bagian yang kedua? Apakah kita menyembah Tuhan dengan totalitas hidup kita? Atau hanya ketika kita berada di gereja? Penyembahan sejati memerlukan penyerahan diri setiap hari. Dalam hal mengambil keputusan, bekerja, berhubung dengan orang lain, dan sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Ke depan Tuhan akan lihat persembahan hidup berkenan dan kudus Tuhan temukan dalam diri saudara. Yang ketiga, pujian penyembahan merupakan keputusan yang dapat mengubah fokus kita. Jadi mengapa kita perlu memuji dan menyembah Tuhan? Karena pujian penyembahan merupakan keputusan yang dapat mengubah hidup kita. Habakuk pasal 3 ayat 7-19. Saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku, semua jawab, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Habakuk, dia meratap, dia melihat keadaan Yerusalem, dia melihat keadaan umat Allah. Bahkan dia merasakan keadaan itu yang dia alami sendiri. Tetapi pujian penyembahan menjadi keputusan Habakuk untuk dia mengubah fokusnya. Saudara perhatikan di ayat 17, pohon ara, anggur dan zaitun ini merupakan simbol dari kemakmuran Israel. Israel itu terkenal dengan pohon ara, anggur, zaitun. Dan itu simbol kemakmuran. Ladang yang tidak menghasilkan makanan melambangkan tentang kebutuhan hidup. Tidak ada lagi yang dapat dimakan, tidak ada lagi yang dapat dinikmati. Tidak adanya ternak melambangkan apa? Kehancuran ekonomi, hilangnya sumber daya, hilangnya pendapatan. Pak, baru aja di PHK. Pak, baru saja gaji dikurangin. Pak, baru gajian hilang. Gak tahu yang ngambil siapa. Terkadang kita ada di situasi ini. Ya, kemakmuran, ya, kebutuhan, ekonomi, sumber daya ditutup, sepertinya ditutup semua. Saudaraku, pujian penyembahan adalah keputusan.
Kalau saudara mau mengubah fokus saudara bukan kepada masalah saudara, tetapi kepada Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, maka masuklah di dalam pujian penyembahan. Ada banyak anak-anak Tuhan hilang arah, hilang fokus, sehingga menyerah di dalam tekanan. Ya saudaraku, mundur di dalam ujian yang Tuhan izinkan. Tetapi hari ini, meskipun keadaan itu buruk, biarlah kita memutuskan untuk kita tetap bersuka cita. Untuk kita tetap bersorak-sorai. Ada status kemarin saya baca saudaraku. Tuhan tahu kok keadaanku sehingga Tuhan tidak memaksa aku untuk memuji Dia. Tuhan, saudaraku dalam kasih Tuhan. Tuhan tahu keadaanmu, tetapi kurban itu adalah sesuatu yang luka. Sesuatu yang berdarah. Sesuatu yang menyakitkan. Kalau engkau dalam situasi yang terpuruk, justru ketika engkau mengangkat pujian dan penyembahanmu, itulah yang sesuatu disukai Tuhan. Karena apa? Engkau masih sanggup berkata Tuhan baik. Engkau masih sanggup berkata ajaib Tuhan. Sekalipun keadaan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi hari ini, ubah keputusan kita. Melakukan pujian penyembahan, fokus kita bukan lagi kepada masalah kita dan kesulitan kita. Fokus kita kepada kekuatan dan segala dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga apa? Tuhan membuat kakiku berjejak di bukit-bukit. Saudara pikir untuk berjejak di bukit-bukit yang terjal, saudaraku, bukit-bukit yang berbatu itu adalah sesuatu yang mudah bagi seekor rusa. Tetapi dikatakan seperti rusa dapat menari-nari, dapat berjalan, dapat berjejak, dapat melompat-lompat sekalipun situasinya berat. Karena apa? Keputusanmu menentukan fokusmu. Siang hari ini jangan katakan masalahmu besar, tapi katakan Tuhanku lebih besar. Amin. Sehingga apa? Fokus kita kepada pujian dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Aplikasinya apa? Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita tetap memuji dan menyembah Tuhan? Semua jawab? Yes, amin. Ketika kita menghadapi masalah, apakah kita tetap memuji dan menyembah Tuhan? Pujian dalam penderitaan adalah keputusan yang tepat. Sehingga fokus kita bukan kepada penderitaan, tetapi kepada Tuhan selalu layak dipuji. Meskipun keadaan tidak ideal, Tuhan meresponi pujian yang lahir dari hati yang penuh iman. Wow, luar biasa. Habakuk itu pujian penyembahannya, sorak-soraknya dari hati dan penuh iman sekalipun. Dahsyat ya. Dan yang keempat, masih 17 menit. Saudaraku, yang keempat, pujian dan penyembahan membawa kuasa dan mujizat Tuhan. Beberapa tahun lalu saya angkat ini, tapi saya nggak panjang angkatnya saudaraku. Tetapi kiranya menolong kita, memberkati kita sehingga kita tidak melalaikan setiap pujian dan penyembahan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 saya akan bacakan. Pujian penyembahan membawa kuasa dan mujizat Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tadi pagi Bapak Gideon sampaikan penyembahan pujian itu bukan permohonan doa, beda lagi. Tetapi pujian penyembahan itu adalah pengagungan. Pengagungan memuliakan nama Tuhan saudaraku. Perbuatan Tuhan, atribut Tuhan kita sebutkan. Saya melihat Paulus dan Silas tidak dituliskan Tuhan bukakan belengguku, tidak. Tuhan lepaskan aku dari penjara, tidak. Justru pujian penyembahan Paulus lakukan dan Tuhan bukakan. Haleluya. Nah terkadang kita salah. Memuji Tuhan langsung aja minta sama Tuhan. Langsung saja kita berseru, Tuhan bela saya. Tuhan tolong saya. Tuhan lihat air mata saya. Sampai tekanan itu terus ada dalam hidup saudara. Saudara menjerit, merasa puas. Saudaraku, tetapi bukan Tuhan gak berkenan. Tuhan senang dengan seruan kita. Coba kita datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh keagungan, dengan penuh pujian.
Situasinya berbeda dengan kita di tempat ini. Kita ber-AC, kita duduk dengan manis, kita musik full, suara WL merdu-merdu. Ya saudaraku, orang bilang malaikat katanya suaranya merdu. WL Mahanaim suaranya lebih merdu, amin. Nah, saudara juga lebih merdu dari malaikat. Karena apa? Karena Tuhan lebih senang dengar suara kita daripada suara malaikat. Ya, nah saudaraku dalam kasih Tuhan. Situasinya berbeda dengan kita. Di penjara, dibelenggu, badan sakit, boyok semua, sakit semua saudaraku. Memar semua. Tetapi Paulus tidak minta mujizat. Paulus meninggikan Tuhan. Dikatakan tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian. Nanti kalau ketemu Paulus di surga, saya mau tanya, lagu apa yang dibawa? Iya kan? Kita pengen nyanyikan juga. Ternyata setiap pujian pengagungan itu dapat membawa hadirat Allah di situasi buruk apapun yang engkau hadapi. Haleluya. Situasi buruk apa? Sekalipun alam maut menguasai kita, berseru, bernyanyi, berdoa kepada Tuhan. Maka apa kuasa Tuhan ada di sana untuk menolong saudara, memberikan saudara mujizat dan kekuatan. Saudaraku, penyembahan membuka ruang untuk kuasa Tuhan bekerja. Dalam kisah tadi yang saya bacakan Paulus dan Silas membawa pembebasan bagi siapa? Paulus dan Silas. Membawa pembebasan bagi siapa? Kepala penjara. Membawa kesaksian bagi siapa? Semua penghuni di dalam penjara. Itu sebabnya kalau engkau hari ini sedang bergumul dengan penuh penderitaan, naikkan pujian, masuk ke dalam kamarmu. Kalau engkau punya keluarga bergandengan tangan, naikkan korban penyembahan kepada Allah. Biarlah Allah yang bekerja, bukan pikiran kita, bukan cara kita, bukan kehendak kita. Tapi kehendak Allah jauh lebih baik dibandingkan kehendak kita. Amin. Haleluya. Aplikasinya apa? Ketika kita menghadapi tantangan besar, apakah kita memilih untuk memuji Tuhan? Ya, saudaraku, ketika kita menghadapi tantangan yang besar, apakah kita memilih untuk memuji Tuhan? Percaya bahwa Dia dapat membawa pembebasan dan mujizat? Itu pilihan saudara. Pujian yang kita berikan kepada Tuhan bisa membuka ruang bagi kuasanya untuk bekerja dalam diri kita dan bagi orang lain. Dan yang terakhir, mengapa pujian begitu penting dalam kehidupan kita dan itu dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan serta kehidupan kita sehari-hari? Karena pujian penyembahan itu memperbaharui hati kita. Baca Mazmur 51 ayat terakhir ini kita baca yuk. Mazmur 51 ayat 17, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi pujian penyembahan merupakan kesempatan untuk Tuhan memperbaharui hati kita. Perhatikan di sini kurban. Kurban itu tadi kita udah bahas dalam perjanjian lama, ya dalam perjanjian baru, sesuatu yang dipersembahkan termasuk penyembahan kita. Itu adalah kurban, yaitu sembelihan kepada Allah itu bukan korban binatang, tetapi jiwa yang hancur, hati yang patah, terus dan remuk. Tuhan hina, Tuhan tolak. Dikatakan tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi ketika kita datang dalam pujian penyembahan, Tuhan memperbaharui hati kita. Tuhan memperbaharui kehidupan kita. Tuhan menata kembali hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Saya mengundang pemain musik. Saudaraku dalam kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini. Kalau saudara merasa hati saudara begitu hancur, ada banyak alasan hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Berbicara juga tentang apa? Tentang penyesalan akan dosa. Tentang kedukaan yang dialami, tentang banyak hal saudaraku. Tetapi pujian penyembahan kepada Allah itu mengizinkan Allah bekerja memperbaharui yang remuk, memperbaiki yang hancur dan memulihkan yang rusak saudaraku.
Dan itu Tuhan lihat di dalam hati saya dan saudara. Makanya diperlukan ibadah setiap waktu. Ibadah di hari Minggu. Karena kita menghadapi dunia yang begitu luar biasa, berusaha menghancurkan hati kita. Berusaha melemahkan hidup kita. Tetapi melalui doa saudara, melalui pujian penyembahan saudara, Tuhan berkuasa, yang rusak dibetulkan, amin. Yang remuk diperbaharui, yang patah Tuhan perbaiki. Penyembahan membawa pemulihan. Dalam penyembahan kita mengalami pemulihan luka batin. Dalam penyembahan rasa bersalah dan dosa Tuhan ampuni. Dalam penyembahan Tuhan bekerja atas seluruh hati kita. Biarlah melalui pujian penyembahan setiap jiwa-jiwa yang datang mengalami kesegaran daripada Tuhan. Buka hati saudara. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini karena kita berkumpul dalam nama Dia. Dan Tuhan siap melawat kita.